benar memang berdasarkan naskah UU terbaru, tidak boleh tuh dilakukan sepihak. Harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah adanya bunyi pengecualian soal keadaan mendesak. Nah, kita telah lagi nih. Apa sih yang dimaksud sama keadaan mendesak? Itu kita temukan di pasal 120 kalau kita ngomongin penyitaan, 140 soal pemblokiran. Isinya, seingat gue ya, mungkin ada yang kurang, itu soal potensi yang dialihkan, adanya tindak pidana dalam transaksi elektronik, letak geografi yang susah dijangkau, pemufakatan, tangkap tangan, dan lain sebagainya. Oke, fine. Tapi di sini kita menemukan satu problem yang baru nih, satu pertanyaan baru lagi di dua pasal ini, karena ada satu yang identik gitu, kalimat yang identik yang berada di dua pasal yang berbeda yang dikategorikan sebagai keadaan mendesak. Apa itu? Ya, hal tersebut tak lain tak bukan adalah situasi berdasarkan penilaian penyidik. Ini berpotensi karet juga, karena kita nggak tahu penilaian seperti apa, situasi bagaimana, balik lagi, matriksnya harus jelas dan diatur, karena kalau dibiarkan menggantung seperti itu, penilaian itu bisa jadi berdasarkan sesuatu yang sangat subjektif. Dan ini juga harus diselesaikan. Ya, subjektivitasnya siapa? Ya, subjektivitas penyidiknya. Makanya potensi untuk bermasalah itu bisa besar banget kalau tidak diselesaikan. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisakah UU ini kita ajukan JR ke MK? Jawabannya bisa, teman-teman. Baik secara formil maupun material. Selain beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, ada juga masalah nih. Masalahnya adalah proses pengesahannya juga menimbulkan banyak celah, karena beberapa pihak merasa nama mereka dicatut, mereka nggak pernah merasa diinkludkan dalam pembahasan, tapi tiba-tiba gitu di pemberitaan, di publikasi keluar tuh kalau mereka ikut terlibat dalam pembahasan KUHP. Ya kan? Dan ini kan sebenarnya krusial banget dan harusnya jadi perhatian dari pemerintah kita dan jadi perbaikan juga untuk pemerintah kita dan harus segera diselesaikan. Dan bisa kita bilang JR ke MK ada cara paling efektif. Kenapa paling efektif? Karena bitter truth-nya sejauh ini adalah cara yang paling banyak menghasilkan keberhasilan dalam melakukan perbaikan tuntutan atas produk hukum yang dirasa masih menyimpan banyak masalah. Itulah kenapa langkah paling dekat dan paling masuk akal sekarang ya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagai penutup, gue paham teman-teman mungkin masih banyak yang bingung ya, tapi kalian bisa mulai dulu dari membaca poin per poin di rancangan KUHP yang disahkan. Linknya gue taruh di deskripsi, jadi supaya nggak sulit-sulit lagi nyari sumbernya, baca satu-satu. Setelah itu kalian gali lagi pendapat para pakar dari sumber-sumber yang kredibel. Gue cuma mengingatkan, jangan lupa membaca, jangan lupa mencari, critical thinking kita juga harus nyala gitu ya, cross check lagi, pahami lagi gitu. Dan semoga ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Itu aja Bahasa Bayi kali ini. Sampai jumpa di Bahasa Bayi selanjutnya. See ya.